Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana. Saya dari program kejuruan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang produk investasi di pasar modal. Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui berbagai jenis produk investasi yang termasuk ke dalam produk investasi di pasar modal. Jenis investasi di pasar modal pada dasarnya ada 2 jenis investasi modal. Yang pertama adalah saham bersifat ekuitas. Yang kedua, surat utang bersifat pendapatan tetap. Mari kita lihat produk saham terlebih dahulu. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Contoh investasi saham sebagai ilustrasi berikut. Pak Beni membutuhkan modal sebesar 4 juta rupiah, namun ia hanya memiliki dana sebesar 1 juta rupiah. Dibandingkan meminjam ke bank, Pak Beni lebih memilih mengajak ketiga temannya untuk menanam modal bersama-sama. Masing-masing setiap orang sebesar 1 juta. Maka tiap orang dalam usaha dagang tersebut memiliki saham sebesar 1 juta rupiah. Saat suatu usaha berkembang, maka nilai investasinya juga akan meningkat. Seperti usaha bakso Solo Pak Beni yang awalnya bernilai 1 juta rupiah, kemudian mengalami 2 kali lipat yaitu 8 juta rupiah. Maka nilai sahamnya pun meningkat, yang awalnya setiap orang menanamkan 1 juta, sekarang memiliki nilai investasi 2 juta rupiah. Pak Beni juga dapat menjual sahamnya atau seluruh sahamnya kepada pihak lain dengan berinvestasi saham. Investasi dapat memperoleh keuntungan berupa capital gain maupun dividen. Capital gain adalah keuntungan yang didapatkan harga jual saham yang lebih tinggi dan daripada harga beli. Sedangkan dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Faktor pembentuk harga saham antara lain analisis fundamental berdasarkan kinerja keuangan perusahaan dan analisis teknikal yang mempelajari pola pergerakan harga saham. Terdapat 2 jenis saham yang berdasarkan hak klaimnya. Pertama, saham biasa atau common stock yang memiliki ketentuan mendapatkan hak klaim terakhir ketika perusahaan mengalami likuidasi. Hak suara profesional di dalam RUPS, mendapatkan dividen dan hak memesan efek terlebih dahulu. Yang kedua, saham preference atau difference stock. Hak klaim diprioritaskan ketika perusahaan mengalami likuidasi, tidak memiliki hak suara dalam RUPS, memiliki hak dividen dalam jumlah yang tetap setiap tahun. Kode saham terdiri dari 5 huruf kapital, termasuk kode huruf P sebagai tanda saham preferen. Selain dapat menerbitkan saham preferen, perusahaan yang sudah tercatat dapat melakukan tindakan korporasi saham. Yang pertama, hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD, dan kedua, warrant atau warrants. Produk pasar modal yang akan kita bahas berikutnya yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Saat ini berisi janji dari pihak penerbit kepada pihak pembeli obligasi untuk membayar utang pokok pada waktu yang ditentukan, disertai dengan pembayaran bunga. Contoh obligasi yaitu
Pak Dodi membutuhkan modal sebesar 5 juta, namun ia hanya memiliki dana sebesar 1 juta rupiah. Pak Dodi memutuskan meminjam kepada 4 temannya masing-masing sebesar 1 juta rupiah dengan janji melunaskan dalam waktu 5 bulan dan memberikan tambahan bunga yang akan dibayarkan pada tanggal 6 setiap bulannya. Obligasi dibedakan berdasarkan penerbit. Yang pertama, obligasi korporasi atau corporate bonds. Yang kedua, obligasi negara atau government bonds. Obligasi berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2 juga, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah atau sukuk. Baiklah, pembahasan tentang produk investasi di pasar modal kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah menonton. See you next time.